Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kelas biologi. Masih bersama saya Pak Pamuji Santoso. Mudah-mudahan kalian semua di rumah dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun di tengah situasi yang masih belum kita diperkenankan untuk melakukan pembelajaran tatap muka. Mudah-mudahan ini tidak mengurangi semangat kalian dalam belajar, khususnya belajar biologi. Baik, pada pagi hari ini atau pada hari ini kita akan mempelajari tentang respirasi anaerob dan juga tentang keterkaitan antara metabolisme karbohidrat, protein, dan lemak. Ya, setelah minggu yang lalu kita mempelajari tentang respirasi aerob, di mana dalam respirasi aerob itu adalah respirasi yang menggunakan oksigen untuk pembongkaran karbohidrat sehingga dilepaskan sejumlah energi. Nah, dalam respirasi anaerob pun ini nanti dibebaskan juga sejumlah energi, namun tidak sebesar pada respirasi aerob. Dan respirasi anaerob ini banyak terjadi atau ditemukan pada pernapasan organisme-organisme tingkat rendah, walaupun beberapa juga terjadi pada tubuh kita ya dalam kondisi tertentu. Kemudian juga pada hari ini kita akan mempelajari keterkaitan antara metabolisme karbohidrat, protein, dan lemak. Kita tahu baik karbohidrat, protein, dan lemak ini adalah bahan organik yang dalam tubuh kita akan mengalami metabolisme ya, baik menjadi energi. Jadi kita tahu protein dan lemak juga merupakan sumber energi di samping karbohidrat, dan juga antara metabolisme karbohidrat, protein, dan lemak itu saling keterkaitan, saling berhubungan ya. Protein bisa menjadi karbohidrat ya, protein bisa menjadi lemak, lemak bisa menjadi karbohidrat, dan seterusnya. Jadi saling mengalami keterkaitan. Nah, hari ini kita akan belajar sedikit tentang keterkaitan metabolisme ketiga bahan organik tersebut. Kompetensi dasar masih sama dengan materi pokok bahasan yang lalu, yaitu kompetensi dasar pada KD 3.2 dan juga pada KD 4.2 ya. Tujuan pembelajaran nanti diharapkan setelah mempelajari materi ini, diharapkan nanti kalian dapat atau mampu pertama menjelaskan proses respirasi anaerob, baik fermentasi alkohol maupun fermentasi asam laktat. Kemudian yang kedua, menjelaskan keterkaitan antara karbohidrat, metabolisme karbohidrat, protein, dan lemak ya. Dan nanti mungkin pada materi ini respirasi anaerob nanti akan ada praktikum sederhana yang bisa kamu lakukan di rumah. Baik, yang belum bergabung dengan channel ini silakan dapat bergabung dan tolong ditekan tombol subscribe ya pada Pamuji channel. Baik, kita masuk ke materi tentang respirasi anaerob ya. Tolong disimak dengan baik. Kalau perlu dicatat bagian-bagian penting, bagian-bagian esensial dari materi ini. Respirasi anaerob ini adalah proses pembongkaran karbohidrat, sama dengan respirasi aerob ya, pembongkaran karbohidrat tanpa menggunakan oksigen ya, tanpa menggunakan oksigen dalam proses pembongkaran ini. Ada dua jenis fermentasi respirasi anaerob yang harus kamu kuasai dengan baik ya reaksinya. Yang pertama nanti ada fermentasi alkohol ya. Kenapa disebut fermentasi alkohol? Karena nanti menghasilkan senyawa etanol ya, atau etil alkohol ya. Kemudian yang kedua nanti ada fermentasi asam laktat ya. Berarti nanti produknya akan terbentuk asam laktat. Nah, dua jenis respirasi anaerob ini harus kalian kuasai dengan baik prosesnya. Untuk fermentasi alkohol yang pertama ya, ini fermentasi alkohol.
merupakan jenis respirasi anaerob yang dilakukan oleh mikroorganisme. Sebagai contohnya adalah ada jamur Saccharomyces cerevisiae atau ragi, ya. Persamaan reaksinya, proses reaksi seperti ini. Jadi sama pembongkaran glukosa C6H12O6 yang dilakukan oleh ragi, nanti akan dihasilkan 2C2H5OH. Ini C2H5OH ini adalah etanol atau alkohol, ya. Dilepaskan juga sejumlah CO2 sebanyak 2 molekul, ya. Kita tahu glukosa C6, kemudian etanol atau alkohol ini C2, ya, sebanyak 2 molekul sehingga ada 4, ya, 4 karbon, sedangkan di glukosa 6 karbon sehingga ada karbon yang hilang dalam bentuk 2 CO2, dan dilepaskan sejumlah energi, tapi energinya jauh lebih kecil jika dibandingkan dengan respirasi aerob. Kalau respirasi aerob dihasilkan energi sebanyak 38 ATP untuk setiap 1 glukosa. Nah, untuk fermentasi alkohol ini yang dilepaskan untuk 1 glukosa itu hanya 2 ATP energi yang dihasilkan. Jadi sangat-sangat kecil, ya. Nah, ini etanol C2H5OH. Kemudian tahapan fermentasi alkohol kurang lebih seperti ini. Jadi pertama, ya, tahapannya, ya. Ini ada glukosa. Sama dengan proses respirasi aerob, dia akan mengalami glikolisis, akan dipecah menjadi apa? Glikolisis, masih ingat? Akan dibongkar glukosa menjadi 2 asam pirufat atau senyawa yang berkarbon 3, ya. Glikolisis, glukosa dibongkar menjadi 2 asam pirufat, nanti juga dilepaskan ini, ya, dilepaskan sejumlah 2 ATP melalui peristiwa yang namanya fosforilasi terhadap ADP. Kemudian juga dihasilkan, jangan lupa, dalam glikolisis dihasilkan juga 2 NADH yang berasal dari pengikatan hidrogen oleh NAD menjadi 2 NADH. Nah, ini glikolisis. Jadi fermentasi alkohol respirasi anaerob ini pun melalui proses glikolisis dalam keadaan anaerob, ya. Saya sudah jelaskan pada pertemuan respirasi aerob bahwa glikolisis itu berlangsung dalam keadaan anaerob. Kemudian 2 asam pirufat hasil dari glikolisis fermentasi alkohol ini nanti akan diubah menjadi 2 asetaldehid, ya, sama dengan kalau di respirasi aerob 2 asam pirufat akan mengalami dekarboksilasi oksidatif menjadi 2 asetil CoA. Nah, kalau di sini diubah menjadi 2 asetaldehid, ya. Jadi 2 asetaldehid sama dengan 2 asetil CoA, dia adalah senyawa berkarbon 2. Ini C3 menjadi C2, otomatis di sini ada karbon yang hilang. C3 menjadi C2 dalam bentuk apa? Dalam bentuk 2CO2, ya. Jadi 2CO2 yang dihasilkan pada fermentasi alkohol ini berasal dari perubahan asam pirufat menjadi asetaldehid, ya. Kemudian kalau ditanyakan lagi, ATP ini dihasilkan kapan? Dalam fermentasi alkohol dihasilkan saat glikolisis ATP, ya. Kemudian tahap berikutnya 2 asetaldehid akan direduksi, ya, direduksi dengan menggunakan hidrogen dari 2 NADH, menggunakan hidrogen dan elektron dari 2 NADH yang dihasilkan dari glikolisis. Nanti 2 asetaldehid akan direduksi menjadi apa? Nah, ini menjadi 2C2H5OH menjadi etanol. Demikian, ya, tahapan fermentasi alkohol, ya. Ada apa? Glikolisis, kemudian ada pelepasan karbon dioksida, ya, semacam dekarboksilasi juga tapi dalam keadaan anaerob, ya. Kemudian juga reduksi asetaldehid menjadi etanol, ya. Saya kira mudah dibandingkan dengan tahapan pada respirasi aerob yang 4 tahap. Kemudian ini perlu kalian kenal juga, ya, beberapa produk hasil fermentasi alkohol yang banyak kita manfaatkan, ya. Yang pertama ada ini, mungkin kalian kenal, ini adalah apa? Peyem, ya, atau tape singkong, ya, yang banyak dijual di daerah Priangan, Bandung, ya, sebagai oleh-oleh, ya, peyem.
Kemudian ini mungkin ada tape apa ya, tape uli ya, dikenal ya, tape uli yang dari beras ketan ya, ini tape uli ya. Kemudian ada ini untuk ketika membuat donat ya, dari adonannya dari tepung terigu atau tepung kentang ya, ini kemudian bisa mengembang karena dia diberi oleh ragi ya. Tadinya adonannya padat, tapi begitu diberi ragi maka adonan itu mengembang ya, membesar. Kenapa membesar? Karena ada gas ya, ada gas yang dihasilkan dari proses fermentasi, yaitu tadi apa, karbon dioksida. Jadi pada donat itu biasanya rongga-rongga udara kecil-kecil ya, itu tadinya bekas tempat udara karbon dioksida. Tentu ketika kamu sudah matang ya, karbon dioksidanya ini sudah nggak ada dalam donat ya, sudah lepas karena digoreng. Kemudian ada beberapa minuman hasil fermentasi, misalkan ada anggur, bir, wine ya, itu dari proses fermentasi ya. Ini produk-produk hasil fermentasi alkohol yang ternyata proses ini, reaksi ini sudah dimanfaatkan sejak lama oleh manusia. Kemudian yang kedua adalah fermentasi asam laktat ya, fermentasi asam laktat. Ya, fermentasi asam laktat ini merupakan salah satu jenis respirasi anaerob ya, selain fermentasi alkohol. Fermentasi asam laktat dilakukan oleh BAL ya, BAL itu BAL, bakteri asam laktat, dan juga terjadi pada sel-sel tubuh kita saat tubuh kita kekurangan oksigen, saat tubuh kita bekerja keras ya, bekerja sangat berat ya. Biasanya tubuh kita akan memproduksi energi, tapi dengan apa ya, dengan cara anaerobik, karena kapasitas paru-paru kita terbatas. Ketika kita dipaksa bekerja keras, maka sel-sel tubuh kita akan berrespirasi secara anaerob karena tubuh kekurangan oksigen. Kemudian contoh BAL, bakteri asam laktat, ini ada golongan Lactobacillus, kemudian ada Bifidobacterium, kemudian ada Aerococcus, kemudian ada Lactococcus dan lain sebagainya. Nah, ini prosesnya ada glukosa, sama ya, glukosa C6H12O6 dipecah nanti menjadi 2 asam laktat. Asam laktat itu sama dengan asam pirufat ya, jumlah karbonnya sama dengan asam pirufat, dia C3 ya, plus energi 2 ATP. Nah, kalau dalam fermentasi asam laktat tidak ada karbon dioksida yang dilepaskan, berbeda dengan fermentasi alkohol. Di sini tidak ada CO2 yang lepas ya, karena kita tahu asam laktat C3 ya, terbentuk 2 molekul, berarti jumlah karbonnya sama dengan glukosa, tidak ada karbon yang lepas. Tahapan fermentasi asam laktat seperti ini ya, glukosa C6H12O6, kemudian mengalami glikosis sama ya, menghasilkan 2 asam pirufat, kemudian menghasilkan 2 ATP dari proses fosforilasi, kemudian juga dihasilkan 2 NADH ya, dihasilkan 2 NADH yang berasal dari pengikatan hidrogen elektron oleh NAD menjadi NADH. Ini glikolisis ya produknya, jangan sampai lupa. Kemudian nanti asam pirufat ya, senyawa berkarbon 3 ini langsung direduksi. Kalau dalam fermentasi asam laktat langsung direduksi, 2 asam pirufat langsung direduksi menjadi 2 asam laktat. Senyawa pereduksinya apa atau reduktornya, yaitu 2 NADH ini ya. 2 NADH ini nanti akan mereduksi menggunakan hidrogen dan elektronnya. Asam pirufat nanti diubah menjadi 2 asam laktat. Tidak ada karbon dioksida yang dilepaskan karena asam laktat dengan asam pirufat sama-sama berkarbon 3 ya. Ini saya kira mudah ya, lebih mudah daripada fermentasi alkohol tadi. Nah, produk fermentasi asam laktat antara yang sudah banyak kita kenal di pasaran ya. Ini ada golongan apa, yogurt ya, minuman atau apa ini ya, yogurt ya, susu asam
ya. Kemudian ada ini ya yang dikenal dengan merek dagangnya Yakul ya, susu asam berikutnya Yakul, golongan bakteri yang diolah susu ya, susu hewan yang diolah dengan fermentasi bakteri golongan Lactobacillus ya, dari strain tertentu. Kemudian ada ini mentega, kemudian ada keju ya, ini beberapa produk olahan hasil fermentasi asam laktat ya. Jadi fermentasi ini sudah lama cukup dikenal oleh manusia, bahkan dimanfaatkan untuk menghasilkan produk-produk olahan ya. Nah, asam laktat juga terbentuk dalam tubuh kita ya. Asam laktat juga terbentuk dalam tubuh kita. Saya katakan tadi, asam laktat ini akan terbentuk saat kita beraktivitas berat, sehingga sel-sel tubuh akan kekurangan oksigen ya, dalam kaitannya dengan pembentukan energi, karena kapasitas paru-paru kita, penyuplai oksigen tubuh kita itu terbatas ya. Namun kebutuhan energi tubuh kita tanpa batas ya. Nah, prosesnya seperti ini, asam laktat terbentuk ya. Jadi kalau kita bekerja berlebihan ya, maka tubuh kita akan mengambilkan untuk sumber energi yang akan dibakar itu dari cadangan lemak yang dikenal sebagai gula otot atau glikogen ya. Ketika kita bekerja berat, maka bahan bakarnya ya untuk dibakar itu bukan dari makanan yang kita makan, tapi dari cadangan makanan yang ada dalam otot tubuh kita yang disebut gula otot atau glikogen. Nah, glikogen ini tidak larut dalam air, sehingga ketika dia akan dibongkar, dia harus diubah dulu menjadi bentuk yang larut dalam air. Apa itu? Yaitu senyawa yang namanya laktasidogen. Nah, laktasidogen ini adalah bentuk lain dari glikogen yang bisa larut dalam air. Dan nanti laktasidogen akan diubah lagi menjadi glukosa yang akan siap dibakar menjadi energi. Tetapi efek samping perubahan laktasidogen menjadi glukosa ini akan melepaskan asam laktat. Jadi ketika laktasidogen diubah menjadi glukosa, maka nanti akan ada hasil samping yang berupa asam laktat. Nah, asam laktat inilah yang menyebabkan otot-otot tubuh kita itu akan terasa pegel ya, tubuh kita berasa lelah. Kalau terus ini didiamkan, maka bisa jadi otot kita akan mengalami kram dengan rasa yang luar biasa sakit ya. Kalau otot kita kram, berarti itu sudah over ya, kandungan asam laktat dalam otot tubuh kita berarti sudah over ya. Jadi saat kita berolahraga atau bekerja keras, otot tubuh kita terasa sudah lelah, pegal, istirahat ya, istirahat, kemudian pergi ke tempat yang segar, yang banyak mengandung oksigen, karena asam laktat ini akan hilang sendirinya ketika dia ketemu dengan oksigen, dia akan teroksidasi, hilang. Maka sering kita lihat atlet ya, ketika mengalami kram ya, atau teman kamu sedang berolahraga terkena kram ya, jangan dikerubungin ya, biarkan dia mengambil napas dalam-dalam ya, sehingga nanti asam laktat dalam tubuhnya akan hilang secara perlahan-lahan. Nah, ini contoh ya, atlet-atlet yang sedang berlomba tiba-tiba terkena kram, artinya aktivitas dia sudah melebihi batas sehingga terbentuk asam laktat yang sangat tinggi dalam ototnya. Oke, berikutnya kita akan masuk ke materi tentang keterkaitan antara metabolisme karbohidrat, protein, dan lemak. Jadi ketiga bahan organik ini merupakan apa ya, tiga jenis bahan makanan yang sangat dibutuhkan oleh tubuh ya, dan ketiganya itu nanti akan mengalami metabolisme. Kalau yang pertama, yang karbohidrat, metabolisme karbohidrat itu sudah kita bahas kemarin pada respirasi aerob ya. Karbohidrat nanti di saluran pencernaan akan diubah menjadi gula ya, gula kemudian diangkut oleh diserap oleh usus ya, diserap oleh usus, masuk ke dalam darah, masuk ke sel-sel tubuh. Dalam sel-sel tubuh nanti gula atau glukosa ini akan dipecah menjadi asam
pirufat melalui proses yang namanya glikolisis. Asam pirufat akan mengalami dekarboksilasi menjadi asetil-CoA. Kemudian asetil-CoA akan mengalami siklus Krebs. Siklus Krebs nanti akan mengalami apa? Rantai transport elektron, di mana di situ terjadi proses fosforilasi pembentukan ATP besar-besaran di rantai transfer elektron. Ini yang di tengah ini dikatakan sebagai jalur utama katabolisme jalur utama katabolisme, ya. Jalur utama katabolisme ada di sini, ya. Nanti senyawa protein dan senyawa lemak kalau ingin dibakar di metabolisme menjadi energi, ini akan masuk ke jalur utama katabolisme ini, ya. Karbohidrat kemudian mengalami glikolisis, dekarboksilasi, siklus Krebs sampai rantai elektron, ini jalur utama katabolisme. Protein juga demikian. Protein akan menjadi energi, akan masuk ke sini, ke jalur utama dari katabolisme. Oke, yang pertama protein. Untuk protein, bagaimana dia menjadi energi? Nanti dalam saluran pencernaan dari mulut sampai dengan usus, protein akan dicerna menjadi asam amino, ya, asam amino. Kelas 11 masih ingat ya, protein akan dibongkar dengan enzim-enzim protease, ada pepsin, ada erepsin, ada apalagi itu yang dihasilkan oleh pankreas, ya, tripsin, ya, akan dibongkar menjadi asam amino. Asam amino nanti diserap oleh usus masuk ke dalam darah sampai ke sel-sel tubuh. Nah, sebagian asam amino nanti akan dibentuk lagi menjadi protein, tapi sebagian lagi akan dibakar menjadi energi. Dan yang kita bahas di sini adalah asam amino yang akan dibakar menjadi energi. Prosesnya seperti apa? Jadi asam amino nanti akan mengalami proses deaminasi. Deaminasi itu adalah pemutusan ini gugus amino, ya, pemutusan gugus amino. Jadi dalam molekul asam amino ada gugus NH2 atau NH3, ya. Ini dilepas sehingga terbentuk asam keto. Nah, asam keto ini berarti juga terdiri atas berbagai macam asam keto, karena asam amino ada 20 jenis. Berarti asam ketonya juga bermacam-macam. Nanti asam keto inilah yang akan masuk ke jalur utama katabolisme. Ada yang menjadi gliseraldehid, ada yang menjadi asam pirufat, ada yang menjadi asetil-CoA, ada yang menjadi senyawa-senyawa dalam siklus Krebs, malat, oksaloasetat, fumarat, ya, dan seterusnya. Nah, NH3 atau amoniak ini senyawa yang cukup beracun. Nanti dia akan dibuang, kemudian dinetralkan dulu menjadi urea, kemudian baru dibuang melalui urin, ya, untuk yang amoniak. Itu sekilas tentang bagaimana pembongkaran protein menjadi energi. Jadi penghasil energi bukan hanya karbohidrat, protein juga menghasilkan energi. Kemudian bagaimana lemak? Lemak proses pembongkarannya, nanti lemak dalam saluran pencernaan oleh enzim lipase, ya, dipecah menjadi gliserol dan asam lemak. Gliserol nanti akan masuk menjadi gliseraldehid. Gliseraldehid ini adalah senyawa yang ada pada glikolisis. Jadi glikolisis itu nanti pada salah satu tahapnya akan menghasilkan gliseraldehid. Ternyata gliserol nanti diubah menjadi gliseraldehid yang akan berubah menjadi asam pirufat, gitu. Kemudian lemak juga selain gliserol akan dihasilkan pembongkaran lemak, yaitu asam lemak. Jadi lemak ketika dibongkar oleh lipase akan dihasilkan dua senyawa, gliserol dan asam lemak. Nah, asam lemak ini merupakan rantai karbon yang sangat panjang, bisa sampai puluhan karbon, ya. Nah, asam karbon ini nanti akan mengalami proses yang namanya beta oksidasi, ya, mengalami proses beta oksidasi secara berulang-ulang sampai kemudian rantai karbonnya habis, ya. Satu kali beta oksidasi nanti akan memotong dua rantai karbon dari asam lemak ini untuk menjadi asetil-CoA. Kita tahu asetil-CoA akan berkarbon
2. Kemudian belum habis lagi, kemudian beta oksidasi lagi, keluar lagi 2 atom karbon menjadi 2 asetil CoA. Jadi misalkan contoh asam lemak dengan jumlah karbon 12, misalkan asam lemak dengan jumlah karbon 12, maka setelah oksidasi secara beberapa kali, maka nanti akan terbentuk kurang lebih 6 ya, 6 asetil CoA, karena ini 12 keluar sekali menjadi 2 asetil, beta oksidasi kedua keluar lagi 2 ya, sampai 6 kali berarti ya, sampai 6 kali. Setiap kali beta oksidasi menghasilkan 1 asetil. Berarti kalau ini 12 nanti akan terbentuk 6 asetil. Bayangkan 6 asetil. Ya, kemudian tiap asetil masuk ke dalam siklus Krebs ya. Hasilnya kemarin tahu, masih ingat? Setiap satu asetil dihasilkan 3 NADH, 1 FADH, 2 CO2 dan 1 ATP. Bayangkan kalau 6 ya, seperti itu prosesnya. Nah, jadi antara karbohidrat, lemak dan protein ini saling berkaitan. Nah, ini sebagai gambaran, ini struktur asam amino ya, senyawa sederhana hasil pembongkaran protein. Ini ada gugus amino ya, NH2, kemudian ada gugus asam karboksilat ya, COOH ya, ini asamnya. Ini ciri dari asam, pasti ada gugus asam karboksilat ini COOH. Kemudian ini ada rantai karbonnya yang panjang ya. Ini yang membedakan antara asam amino yang satu dengan asam amino yang lain, karena asam amino itu ada 10 esensial dan 10 non esensial. Masih ingat ya, pelajaran sistem pencernaan kelas 11 ya, yang membedakan ke 20 jenis asam amino ada di sini ya, rantai karbonnya ini. Kemudian ini sebagai gambaran bagaimana tadi ya, asam-asam amino itu masuk ke dalam jalur katabolisme utama ya. Ini yang apa ya, yang warna hijau, merah, biru ya, ini adalah jenis-jenis asam amino ya. Kalau alanin, sistein, glisin, serin, treonin, triptopan nanti akan diubah ya, setelah mengalami deaminasi kemudian menjadi asam keto, maka dia akan menjadi pirufat. Pirufat nanti akan menjadi oksaloasetat gitu ya. Kemudian isoleusin, leusin, triptopan nanti akan diubah menjadi asetil CoA. Kalau asetil CoA berarti langsung masuk ke dalam siklus asam sitrat atau siklus Krebs sama saja ya. Lisin, leusin, fenilalanin, triptopan, tirosin ini akan menjadi asetil CoA ya. Kemudian ada arginin, glutamat, glutamin, histidin, prolin ini akan menjadi alfa ketoglutarat, salah satu senyawa dalam siklus Krebs ya. Jadi begini ya cara dari asam amino ya, senyawa sederhana hasil pembongkaran protein akan masuk ke dalam jalur utama katabolisme. Nah, ini struktur lemak ya, struktur lemak kita seperti ini. Nah, seperti ini. Jadi ini lemak atau trigliserida ya, bangun molekulnya seperti ini. Ketika mengalami hidrolisis ya, dipecah oleh enzim lipase ya, nanti dibongkar ini. Ini yang namanya gliserolnya nih, gliserol, trigliserida ini gliserolnya akan lepas nih. Lepas. Kemudian ini asam lemaknya, ini asam lemaknya, ini asam lemak lepas ya, ini seperti ini. Kemudian nah, ini gliserol nanti akan diubah menjadi fosfoglyceraldehid, senyawa dalam glikolisis ya, senyawa dalam glikolisis. Berarti dia nanti akan berubah menjadi asam pirufat dan masuk ke dalam jalur utama katabolisme. Kemudian untuk apa ini? Untuk asam lemaknya, asam lemak ini nanti tadi sudah saya jelaskan secara singkat. Asam lemak ini akan mengalami berubah menjadi asetil CoA melalui proses yang namanya beta oksidasi secara berulang-ulang sampai kemudian karbonnya habis ya.
Demikian ya penjelasan dari saya tentang respirasi anaerob dan juga keterkaitan antara katabolisme karbohidrat, katabolisme protein, dan katabolisme lemak ya. Terima kasih atas atensinya. Jaga kesehatan selalu ya, jangan sampai kendor protokol kesehatannya, dan juga tingkatkan semangat belajar kalian meskipun kalian harus belajar dari rumah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.